Halo, nama saya Rifki Ramadan dari Aman Digital. Sudah siap menjadi investor yang cerdas? Pastinya sudah siap dong. Sebelum kita menjadi investor, tentunya kita harus paham dulu sebenarnya apa sih arti saham? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dasar penilaian efek ekuitas. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita intro dulu ya. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu tentang efek ekuitas yang berbentuk saham. Nah, di sini saham terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang pertama dari sisi suara, untuk saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, namun bagi pemegang saham preferen ia tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua dari segi likuiditas, untuk saham biasa tingkat likuiditasnya cukup baik, sedangkan untuk saham preferen tingkat likuiditasnya kurang. Kemudian yang ketiga dari sisi kepastian pembagian dividen. Untuk saham biasa, kepastian pembagian dividennya tidak pasti. Karena untuk pemegang saham biasa harus menunggu pembayaran dividen bagi saham preferen dahulu yang memiliki hak senior, kemudian baru diberikan kepada pemegang saham biasa. Yang keempat dari sisi kondisi kebangkrutan, di mana saham preferen memiliki hak superior untuk mengklaim kepemilikan terhadap aset perusahaan. Sedangkan untuk saham biasa memiliki hak untuk mengklaim dalam posisi yang terakhir. Selanjutnya yaitu nilai sebuah saham. Nilai sebuah saham terbagi menjadi beberapa bentuk. Kalau dilihat dari nilai sebuah buku, maka yang dilihat adalah nilai dari sisi keuangannya, di mana posisi aset dikurangi dengan kewajibannya. Kemudian kalau dilihat dari sisi nilai pasar, maka yang dilihat di sini adalah jumlah lembar saham dikalikan dengan harga saham. Biasanya disebut dengan market capitalization. Dan yang ketiga mengenai nilai intrinsik dari sebuah saham. Biasanya kita akan menghitung berdasarkan valuasi atau perhitungan bagaimana ekspektasi arus kas ke depan dari saham ini, yang kemudian akan dipresent value-kan dengan tingkat imbal hasil yang diinginkan dari seorang investor. Di sini ada yang sudah tahu mengenai indeks saham di Indonesia? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Apa sih sebenarnya indeks saham? Indeks saham itu mewakili nilai dari sekelompok saham untuk memberikan informasi mengenai pergerakan harga saham dari keseluruhan saham-saham yang berada di dalam bursa. Fungsinya bisa menjadi sebagai tolak ukur atau benchmark bagi pelaku industri atau pelaku pasar. Beberapa contoh indeks pasar yang ada di Indonesia ada yang disebut dengan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, meliputi lebih dari 500 saham di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga ada indeks saham LQ45 yang terdiri dari 45 saham. Selain indeks saham secara umum, ada juga indeks saham yang sifatnya tematik atau sektoral. Kalau untuk yang sektoral contohnya adalah indeks saham agrikultur, kemudian indeks saham aneka industri, indeks saham infrastruktur, dan juga indeks saham finansial atau kelompok industri perbankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan universe. Untuk penetapan universe baik untuk universe pembentukan sebuah indeks saham ataupun universe untuk pengelolaan investasi, ada beberapa kriteria yang sering digunakan dalam pengelolaan. Yang pertama adalah kriteria dari sisi tingkat likuiditas saham. Apakah saham tersebut termasuk saham yang sering diperdagangkan dengan volume yang tinggi atau saham yang volume perdagangannya rendah? Kemudian dari sisi market kapitalisasi juga mempengaruhi faktor penilaian untuk masuk dalam sebuah universe pengelolaan investasi atau indeks. Dari sisi jumlah analisis yang merekomendasikan atau mengcover sebuah perusahaan juga menjadi tolak ukur bahwa saham tersebut akan memiliki volume perdagangan yang baik. Itu adalah faktor yang sifatnya umum. Namun ada beberapa kriteria yang sifatnya khusus seperti dari sisi syariah, kemudian juga dari sisi good corporate governance maupun dari sisi sektor-sektor ekonomi tertentu yang menjadi landasan universe dari sebuah pengelolaan investasi ataupun pengelolaan indeks. Berikutnya kita akan membahas tentang pembobotan dan penyesuaian indeks harga saham gabungan. Bisa digunakan 3 jenis perhitungan. Yang pertama adalah price weighted index.
di mana perhitungan indeks menggunakan rata-rata aritmatik dari harga saham yang menjadi universe dari indeks tersebut. Yang kedua adalah market capitalization weight index, di mana perhitungan indeks menggunakan bobot dari seluruh saham atau jumlah saham yang beredar dari setiap efek saham yang berada di dalam universe. Dan yang terakhir adalah equal weighted index, di mana perhitungan indeks berdasarkan bobot yang sama untuk setiap efek yang berada di dalam universe. Sebagai ilustrasi dalam perhitungan dan pembobotan indeks, maka di sini ada contoh perhitungan indeks dengan menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan price weighted index atau PW, di mana perhitungan indeks pertama adalah dilakukannya penjumlahan dari seluruh harga saham pada satu periode. Seperti contoh di sini adalah 48 tambah 12 tambah 80 kemudian dibagi dengan penjumlahan dari harga saham di satu periode berikutnya, baru kemudian dikalikan dengan 100. Perhitungan yang kedua menggunakan pendekatan market capitalization weight index atau MW, di mana untuk pembagi awalnya adalah dari sisi jumlah harga saham dikali jumlah harga sahamnya kemudian dibagi sama dengan jumlah kapitalisasi pasar yang perhitungannya menggunakan jumlah saham kali harga saham, tapi untuk periode berikutnya kemudian baru dikalikan dengan 100. Metode perhitungan indeks yang ketiga menggunakan pendekatan equal weighted index. Di sini kita tidak menggunakan jumlah saham yang beredar, tapi kita menggunakan pembobotan yang sama untuk setiap efek, walaupun ada satu efek yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan efek yang lain. Jadi perhitungannya di sini adalah satu efek dihitung dari sisi kenaikan harga sahamnya. Contohnya 48 dibagi 50 dikurangi 1 adalah kenaikan untuk return dari satu saham. Kemudian ditambah untuk kenaikan atau return dari saham berikutnya, dan kemudian ditambah dengan kenaikan atau return dari saham yang ketiga, baru kemudian dibagi 3 atau dikalikan bobot yang sama. Dalam hal ini adalah 33,3% dan yang dihasilkan adalah 105,33. Gimana teman-teman? Sudah pada bisa belum hitung-hitungannya? Kalau belum paham atau gagal paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya di sini kita juga sama-sama belajar untuk memahami saham secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe channel ini. Saya Rifki Ramadan undur diri, sampai berjumpa di kelas belajar saham berikutnya. Terima kasih.